dikenal dengan lembah Aqiq ya. Kalau Buthan sendiri saya belum tahu posisi pasnya, tapi yang jelas Nabi SAW mengatakan, maukah pada saat itu ya, seseorang dari kalian pergi ke Buthan atau Aqiq, kemudian dia mendapatkan 2 ekor unta besar, unta betina yang badannya sudah berwarna kemerah-merahan, maksudnya ini unta yang paling mahal, ya. Naqataini qaumawaini ya, unta yang besar, yang betina yang induk dan juga sudah badannya kemerah-merah. Ini unta yang subur gitu kan, yang paling mahal. Tanpa ada maksiat, bukan mencuri dan juga bukan memutus silaturahim. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Siapa yang tidak mau? Dia pergi ke Buthan atau Aqiq, dekat tinggal jalan kaki, kemudian saya dapat unta liar, nggak ada pemiliknya, lalu kemudian dia bawa pulang. Tiba-tiba tiap hari dapat 2. Kata Nabi SAW, seseorang di antara kalian menuju ke masjid yang disebutkan, lalu membaca 2 ayat Al-Quran, lebih baik daripada 2 ekor unta. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta. 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta, dan begitulah kelipatannya. Qul huwallahu ahad itu 4 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita sekarang lagi baca di masjid ini, berarti sama dengan 4 ekor unta nilainya. Bagaimana kalau kita baca sekian banyak ayat dalam Al-Quran ya? Itu penting sekali. Dan ada hubungannya dengan masalah masjid. Dan sekali lagi berarti selain mengikat diri untuk ke masjid sholat 5 waktu, menunggu sholat dengan sholat, hadiri majelis ilmu, membaca Al-Quran di masjid. Semua ini bukan hanya sekedar pesan itu pesan intinya, tapi ada pesan tambahannya. Berarti kita disuruh selalu melihat masjid itu karena tempat kita beraktivitas. Sholat, baca Quran, hadir majelis ilmu, berzikir, berdoa. Artinya apa yang kau lakukan buat masjid itu? Lakukan sesuatu. Perbaikin, bersihkan. Ya. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Dan ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, man ja'a masjidi hadha lam ya'ti illa li khairin yata'allamu au yu'allimu. فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. Nabi SAW kasih perumpamaan untuk para sahabat. Beliau mengatakan, barang siapa datang ke masjidku ini tidak lain kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya. Kalau datang ke masjid untuk belajar atau mengajar, seperti kita sekarang tentunya, insya Allah niatnya kita mengajar dan juga belajar ya. Maka kata beliau SAW, maka dia bagikan mujahid di jalan Allah. Seperti orang pergi jihad. Pahalanya besar sekali. Gitu kan. Sedangkan yang datang untuk selain itu, hanya untuk kumpul-kumpul, ngobrol urusan dunia, nggak ada tujuannya untuk ibadah kepada Allah SWT, maka dia sama saja dengan orang yang melihat-lihat barang orang lain. Artinya tidak ada manfaat. Sekarang kalau kita lewat di pasar, kita cuma lihat-lihat barang orang. Bukan pemilik barang, tidak transaksi, nggak beli, ya, nggak juga dikasih, maka seperti itu keadaannya orang yang datang ke masjid, tidak melakukan ibadah-ibadah ini. Begitu juga dengan masalah menuju ke majelis ilmu. Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk sini. Ikhlaskan niat ikhwas sekalian. Rahimana rahimakumullah. Bagaimana kata Nabi SAW, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar menuntut ilmu ke masjid atau yang lainnya, tapi kita misalnya bicara masalah masjid sekarang, ya, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang ke rumahnya. Seperti dia sedang pergi berjihad. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau. Ya. Dan juga Syekh Albani menyatakan hasan. Itu juga dengan hadis yang memastikan keutamaan orang mengikat diri di masjid supaya menghidupkan masjid itu. Hadis yang masyhur yang 7 golongan yang Allah naungi, tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama imam yang adil, kemudian pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketiga laki-laki yang terpaut hatinya dengan masjid, maksudnya selalu habis sholat, gelisah nunggu sholat yang setelahnya, jangan sampai ketinggalan. Kan gitu. Dan ini sudah kita jelaskan tadi, salah satu tafsir atau makna daripada At-Taubah ayat 18, yaitu orang-orang yang hatinya ya, selalu terikat dengan masjid. Dia merasa selalu ingin bergantung pada masjid. Itu tanda-tanda keimanan. Mengurus masjid, tanda-tanda keimanan. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu, berkumpul, dan berpisah karenanya. Yang kelima, lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik, punya kedudukan, namun dia mengatakan saya takut kepada Allah. Yang keenam, orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi sampai tangan kanannya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kirinya, atau sebaliknya, tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh adalah orang yang berzikir kepada Allah sendirian, kemudian 2 matanya menangis. Tapi saksi bahasan kita tadi adalah golongan yang ketiga, masalah orang yang terpaut hatinya dengan masjid. Dan ini satu hal yang luar biasa.
Ya, satu hal yang luar biasa. Jadi ini yang seharusnya bisa diperhatikan dalam masalah masjid ini. Semoga insya Allah ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua tentang bagaimana kita memakmurkan masjid tersebut. Ya. Sesaat lagi kita akan menyaksikan program Ghazwah bagi-bagi hadiah mulia dengan Islam hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini. Sesaat lagi kita akan menyaksikan program Ghazwah bagi-bagi hadiah mulia dengan Islam hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini. Sesaat lagi kita akan menyaksikan program Ghazwah bagi-bagi hadiah mulia dengan Islam hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah. Segala puji syukur kita curahkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat dan juga nikmat kesehatan, terutama nikmat iman. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Salam untuk keluarga dan juga sahabatnya. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Farizal Fajar Pratama selaku host Telequiz Ghazwah bagi-bagi hadiah. Semoga pemirsa Ghazwah di rumah dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Alhamdulillah, baru saja kita telah menyaksikan kajian dari guru kita Ustadz Khalid Basalamah dengan materi memakmurkan masjid. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Baik pemirsa, saya ucapkan juga jazakallah khairan terhadap Ustadz Khalid karena telah menyampaikan ilmunya. Silahkan pemirsa bisa bergabung di acara kami di Telequiz Ghazwah bagi-bagi hadiah. Nanti bisa silahkan untuk menghubungi nomor telepon yaitu 08113305353. Silahkan nanti ada password dan juga passwordnya yaitu Ghazwah bagi-bagi hadiah. Nanti silahkan bisa dijawab dengan mulia dengan Islam. Baik, saya bacakan beberapa ketentuan sembari kita menunggu penelpon yang masuk. Oh baik, sudah ada penelpon yang masuk. Baik, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Bapak. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Adi di Jakarta. Bapak Adi di Jakarta Pak ya. Baik Pak, silahkan bisa nanti sebutkan passwordnya. Ghazwah bagi-bagi hadiah. Ya. Iya Bapak, silahkan fokus pada teleponnya saja. Bisa difokuskan pada teleponnya. Ghazwah bagi-bagi hadiah, bisa disebutkan passwordnya Pak. Baik Pak, silakan bisa nanti sebutkan passwordnya. Ghazwah bagi-bagi hadiah. Ya Bapak, dengarkan di teleponnya saja Pak ya. Untuk suara sosmednya bisa dikecilkan. Ya, iya Pak, silakan. Iya. Bisa. Ya, Ghazwah bagi-bagi hadiah, passwordnya Passwordnya saya lupa. Passwordnya apa ya tadi ya? Passwordnya mulia dengan Islam. Apa tadi? Mulia dengan Islam. Mulia dengan Izzah. Iya baik, saya ulangi Pak ya. Ghazwah bagi-bagi hadiah, passwordnya Pak. Mulia dengan Izzah. Baik, alhamdulillah. Baik Pak, di sini ada 4 pertanyaan dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Silahkan Bapak pilih salah satu nomor. Satu pertanyaan ada pertanyaan spesial jika Bapak beruntung. Baik Pak, Bapak pilih nomor berapa? Nomor 1. Baik, nomor 1.
Silahkan disimak baik-baik ya Pak. Mudah-mudahan ini pertanyaan yang mudah. Sebutkan 3 saja faidah atau pelajaran yang dapat dipetik pada kajian hari ini. 3 saja Pak. Iya. Yang dapat dipetik yang pertama itu barang siapa yang ikut memakmurkan masjid, maka ia akan mendapatkan pahala yang dia tuai dari apa-apa yang dia lakukan, seperti tadi contohnya membersihkan masjid, terus juga menyemprotkan masjid, dan juga memperbaiki atau memberikan jam di masjid yang nantinya akan digunakan muadzin dalam menentukan waktu sholat, sehingga dia bisa mendapatkan pahala dan keutamaan dari apa yang dia berikan terhadap masjid tersebut. Oh baik Pak, sangat panjang Pak ya. Itu mungkin saya hitung satu Pak ya, mungkin ada tambahan yang lain selain dari itu, 2 faedah yang lain Pak ya. Terus juga keutamaannya yang kedua, barang siapa yang mengkaji ilmu agama di rumah Allah atau di masjid, maka Allah akan memberikan keberkahan kepada orang tersebut. Iya Pak, dan Allah satu akan lagi. menyebut nama orang tersebut di hadapan malaikat-malaikat. Iya, satu lagi Pak, mungkin Pak. Satu lagi, barang siapa yang berniat tadi menuntut ilmu, seperti menuntut ilmu mengikuti kajian di sebuah masjid, maka dia akan dianggap seperti jihad fisabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Baik Pak, Masya Allah. Itu jawaban yang cukup baik dan benar. Selamat Bapak mendapatkan hadiah. Silahkan nanti Bapak bisa konfirmasi melalui WhatsApp ke nomor yang Bapak hubungi ini. Bisa sertakan alamat lengkapnya untuk tim kami nanti bisa memberikan hadiah ke alamat Bapak yang tertera ya. Baik, terima kasih. Ya Pak, jazakallah khairan Pak. Ya baik. Baik pemirsa, saya ingatkan bagi pemirsa yang sudah menelpon pada acara Telequiz hari ini ataupun sebelumnya, untuk dihimbau tidak menelpon lagi karena kita memberikan kesempatan kepada penelpon yang lainnya. Jadi silahkan nanti saat pemirsa menelpon, saat saya mengucapkan ghazwah bagi-bagi hadiah, silahkan pemirsa bisa menyebutkan passwordnya, yaitu mulia dengan Islam. Baik, ada penelpon yang masuk. Oh, putus. Ya, baik. Dari 4 pertanyaan tadi dan juga 4 pertanyaan yang akan datang, ada salah satu pertanyaan spesial yang pastinya hadiahnya juga spesial. Baik, pemirsa, sembari kita menunggu penelpon yang selanjutnya, bisa saya jelaskan bahwa kami dari tim Ghazwah TV juga beroperasional melalui IG kami, yaitu di Khalid Basalamah Official. Selain itu, kami mempunyai banyak unit bisnis yang pemirsa juga bisa lihat melalui website kami di Ghazwah TV ataupun di media sosial kami Instagram. Di situ terdapat banyak sekali kegiatan-kegiatan yang pemirsa juga bisa untuk bergabung. Salah satunya yaitu program sedekah kreatif, yang mana dalam program itu terdapat banyak sekali kegiatan yang pemirsa tentunya dapat bergabung. Di antaranya saya bisa sebutkan yaitu program yang mungkin pernah kita jalankan, antara lain yaitu khitanan massal yang telah
terlaksana di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa dan juga di luar Pulau Jawa sudah terlaksana, alhamdulillah. Ada juga kegiatan umroh gratis yang akan dilakukan mungkin pada periode waktu tertentu. Jadi silahkan untuk pemirsa Ghazwah TV bisa mengikuti di media sosial kami, di media Instagram terutama di Khalid Basalamah Official. Yang lainnya terkait mungkin, oh ya, ada penelpon yang masuk. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, tidak terdengar suaranya Bapak. Lebih dikeraskan Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Iya Bapak, suaranya kurang jelas, bisa dikeraskan lagi. Assalamualaikum. Ya, sayang sekali pemirsa, sambungannya terputus. Baik, akan saya lanjutkan beberapa program yang ada di Sedekah Kreatif, yaitu terkait tanggap bencana, yang mana yang telah lalu kita juga telah menyalurkan bantuan dari berbagai donasi yang masuk, terutama yang terjadi di daerah Cianjur baru saja, karena dari daerah tersebut terkena bencana yaitu gempa bumi. Terima kasih kepada seluruh donatur ataupun yang telah membantu kami, dan alhamdulillah telah kami sampaikan dan juga kami berikan bantuan di lokasi bencana tersebut. Yang selanjutnya ada kegiatan pengobatan gratis yang mungkin juga bisa terlaksana pada situasi-situasi tertentu, terkait mungkin ada bencana yang terjadi seperti itu. Baik, selanjutnya ada juga untuk kegiatan terkait rumah Quran As-Sunnah. Jadi kami juga memiliki program untuk membuka kesempatan bagi siapa saja untuk belajar Al-Quran. Jadi dari kalangan usia berapa saja. Baik, ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, suaranya bisa lebih dikeraskan lagi. Kurang jelas. Sebentar. Halo, assalamualaikum. Ya, halo. Ya, Ibu, assalamualaikum. Halo Ibu, bisa mendengar suara saya? Sayang sekali sambungannya terputus. Baik, saya lanjutkan pemirsa. Baik, untuk tadi terkait rumah Al-Quran dan juga Al-Quran Sunnah, di situ kami membuka kegiatan belajar mengajar dari tahsin dan juga sampai tahfidz bagi siapa saja yang ingin belajar Al-Quran. Lalu kami juga mengadakan kegiatan yaitu pengadaan motor dai yang kita salurkan kepada para dai agar mereka dapat memberikan ilmu ke daerah-daerahnya masing-masing dan mempermudah akomodasi mereka. Ada juga kegiatan sumur bersih yang pastinya semoga tepat sasaran di daerah yang membutuhkan air seperti itu, dan juga ada mu'alaf care.
ada juga santunan yatim duafa, dan juga program buka puasa. Oh baik, ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, dari Bapak siapa di mana? Dari Bapak Farhan dari Jember. Bapak Farhan dari Jember Pak ya? Halo Pak. Ya Pak, dari keempat pertanyaan masih tersisa 3 dari nomor 2 sampai dengan 4. Kita bagi-bagi aja. Ada itu di sana kok. Oh iya, maaf untuk passwordnya Pak. Gasbah bagi-bagi hadiah. Iya Pak, passwordnya Pak. Gasbah bagi-bagi Mulia hadiah. dengan Islam. Ya baik. Dari 4 pertanyaan ada 3 pertanyaan tersisa Pak. Nomor 2, 3, dan 4. Silahkan pilih salah satu. Pilih jawaban pertanyaan nomor 3 Pak. Pertanyaan nomor 3 Pak ya. Baik Bapak, pertanyaan nomor 3 adalah soal spesial. Jadi hadiahnya juga spesial. Silahkan Bapak bisa simak pertanyaan ini dan dijawab dengan benar. Jika benar nanti Bapak akan mendapatkan hadiah spesial Pak ya. Baik Pak, sebutkan 3 faedah yang dapat diambil dari ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-18. Ulang Pak, nggak jelas, kurang dengar. Baik, Bapak bisa difokuskan ke teleponnya saja. Untuk suara media yang lainnya dikecilkan. Ya, dikecilkan Pak untuk suara yang lainnya. Bapak bisa fokus pada teleponnya saja dulu. Sebutkan 3 faedah yang dapat diambil dari ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-18. Faedah atau ayat 18. Iya Pak. Ya, sayang sekali pemirsa untuk sambungannya terputus. Baik, itu tadi beberapa program dari tim kami yaitu Sedekah Kreatif atau yang lebih tepat yaitu Yayasan dari Sedekah Kreatif. Oh, ada penelpon yang masuk. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Baik Ibu, Assalamualaikum Ibu. Iya. Ya, Assalamualaikum Ibu. Terdengar suara saya? Maaf, suaranya agak kecil. Oh baik, saya ulang Ibu ya. Assalamualaikum Ibu. Bisa diperbesar? Iya baik Bu. Bisa disebutkan passwordnya. Gasbah bagi-bagi hadiah. Passwordnya Ibu. Mulia dengan Islam. Baik, Masya Allah. Baik Bu, dari 3 pertanyaan dari nomor 2, 3, dan 4, Ibu pilih yang nomor berapa Bu? Ya, untuk sambungan teleponnya terputus lagi. Baik, sembari kita menunggu penelpon yang selanjutnya, selain dari Sedekah Kreatif, ada juga unit usaha kami yang bergerak di bidang travel, haji, dan umroh, yaitu di Uhud Tour. Bagi Anda yang berencana ingin menjalankan ibadah umroh dan haji, atau badal umroh dan badal haji yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam, insya Allah sesuai dengan sunnah dan tuntunannya juga sesuai dengan Al-Quran. Baik, ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Iya. Baik, Assalamualaikum Ibu. Bisa dibesarkan ke
suaranya bisa dibesarkan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Ibu. Ghazwah bagi-bagi hadiah. Passwordnya Ibu? Mulia dengan Islam. Masya Allah. Baik Bu, dari 3 pertanyaan, nomor 2, 3, dan 4, pilih nomor berapa Bu? Ya. Iya, nomor berapa Ibu? Oh, mohon maaf Bu, dengan Ibu siapa di mana? Dengan dia di depan. Ya, terputus lagi. Baik, saya lanjutkan pemirsa. Untuk tadi dari unit usaha kami yaitu Uhutur, insya Allah dari kegiatan yang akan dilangsungkan berupa ibadah haji dan umroh dan lainnya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, dan juga akan dipandu dengan Ustadz Khalid Basalamah. Oke. Baik, selanjutnya yaitu unit usaha kami yang lainnya, yaitu Mawadah Indonesia. Yang mana Mawadah Indonesia adalah wadah untuk kalian semua yang sedang ikhtiar mencari pasangan yang soleh dan solehah dengan cara meraih ridha Allah. Tentunya insya Allah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kami memfasilitasi semua proses dari mulai mendaftar biodata kamu sampai dengan nanti ke jenjang pernikahan. Jadi silahkan bisa mendaftarkan diri di website Mawadah Indonesia. Dan juga nanti akan ada program yang lainnya, yaitu dari unit usaha kami yang lain, yaitu Pustaka Ibnu Zaid, yang mana dalam unit ini tergabung dalam Ghazwah Enterprise, yang mana fokus pada penerbitan buku-buku ataupun kitab-kitab yang dibimbing dan juga dibimbing langsung oleh Ustadz Khalid Basalamah. Beberapa judul buku yang telah kami terbitkan dari Pustaka Ibnu Zaid antara lain Palestina yang Terlupakan, Kumpulan Doa Zikir Pagi Petang, Juz Amma, Kumpulan Khutbah Jumat, 20 Nasihat Nabi Menjelang Wafat, Dahsyatnya Ramadan, Panduan Praktis Kurban, dan Bergegaslah Taubat Sebelum Terlambat. Baik, pemirsa Ghazwah TV yang ada di rumah, untuk bisa mendapatkan buku yang telah diterbitkan oleh Pustaka Ibnu Zaid, bisa mengunjungi di Ajwad Store di Jalan Raya Condet, atau juga melalui penjualan online kami di Ajwad Store, bisa dibeli untuk penambah ilmu dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan pemirsa semua. Baik, waktunya saya kira sudah habis. Terima kasih untuk penelpon yang sudah bergabung. Kami tunggu di lain kesempatan. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah. Mulia dengan Islam. Hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah. Mulia dengan Islam. Hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini.